sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa amata 'an bawatinihim hujubal khafa faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ibu hajjah, para ibu ustadzah, seluruh hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan apa yang akan kita baca, yakni kitab Irsyadul Ibad, menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat menjadi salah satu ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah lainnya. Karenanya salat kita betul-betul harus dituntun dan betul-betul harus dibenahi sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Pembahasan terakhir kemarin kita sudah sampai kepada perkara yang makruh dilakukan saat sholat. Di antaranya makruh kita sholat itu di kuburan, makruh hukumnya sholat di kuburan. Kemudian juga makruh kita sholat itu pada waktu-waktu tertentu. Bahkan ada yang mengatakan kemakruhannya ini adalah makruh tahrim, yang kalau kita lakukan itu berdosa, seperti setelah asar makruh, setelah subuh juga makruh. Pada pembahasan berikut ini di halaman 159 kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. 159 ketemu Bu? Paling atas, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubtilatuha nutqun biharfaini wilaan walau fi tanahnuhin aw harfin mufhimin
min kalami basyarin la yasiri kalamin sabaqa lisanuhu ilaihi au nasiya au jahila tahrimahu fiha wa mubtilatuha, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Pertama, nutqun biharfaini wilaan, yaitu berkata dengan dua huruf secara berturut-turut, walau fi tanahnuhin, meskipun dalam dehem, au harfin mubhimin, atau huruf yang punya makna, huruf yang memberi pengertian min kalami basyarin, dari omongannya manusia. La yasiri kalamin, tidak batal karena sedikitnya pembicaraan, sedikitnya berkata-kata, sabaqa lisanuhu, yang tidak sengaja. Sabaqa lisanuhu itu terlanjur dan tidak sengaja, ilaihi, kepada perkataan tersebut. Au nasiya, atau lupa orang yang sholat. Au jahila tahrimahu fiha, atau dia tidak tahu keharamannya bicara dalam sholat. Wa qaruba ahduhu bil Islam, dan juga dekat masanya dalam Islam, baru mengenal Islam maksudnya. Au nasya'a ba'idan anil ulama'i, atau dia hidup tumbuh jauh dari ulama, jauh dari ulama. Wala li ta'adduri ruknin qawliyin wa in kathura, titik sampai di situ dulu. Berikut ini adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jangan sampai kita lakukan, karena begitu kita lakukan dengan sengaja dan sudah tahu ini haram. Kenapa saya katakan sudah tahu? Karena sekarang kita udah ngaji, berarti ibu udah tahu ini dilakukan, maka batal seketika itu juga. Hukumnya haram, dosa, dan sholatnya batal seketika itu juga. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu berkata-kata dua huruf secara berturut-turut dengan sengaja. Dua huruf secara berturut-turut dengan sengaja dan memberikan pemahaman. Kalau dua huruf tidak memberikan pemahaman tidak apa-apa, tapi satu huruf kalau memberikan pemahaman itu juga bisa membatalkan sholat. Contoh begini Bu, dalam bahasa Arab itu ada kum, ada kata kum. Kum itu artinya bangun. Kum cuma dua huruf, hurufnya qaf sama mim. Kum, bangun. Ada orang lagi sholat, tahuan dia lagi sholat, kemudian dia bilang kum. Ini adalah dua huruf yang punya arti, punya makna, dan bisa memberikan pemahaman kalau orang dengar, memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar, baik orang yang di sampingnya atau orang yang di luar sholat. Dia lagi sholat, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, lagi i'tidal Bu. Kemudian dia bilang kum, maksudnya bangun. Kalau ini bisa memberikan pemahaman, dua huruf seperti ini maka membatalkan jika dilakukan dengan sengaja. Jadi dua huruf di sini, dua huruf hijaiyah kum. Itu kum artinya bangun. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang memang punya arti hanya dengan dua huruf, atau bahkan satu huruf, dua huruf aja. Ya, dua huruf memberikan pemahaman itu batal. Satu huruf, lihat-lihat, satu huruf kalau tidak memberikan pemahaman tidak batal, tapi kalau memberikan pemahaman itu batal juga. Ini secara berturut-turut dia lakukan ini. Yang dimaksud dengan memberikan pemahaman ini adalah kata-kata, omongan dalam sholat, dan tidak ada hubungannya dengan sholat, dan tidak ada hubungannya dengan bacaan-bacaan sholat, dan itu merupakan omongan terhadap manusia, omongan terhadap orang lain. Kita bandingkan Bu, kita bandingkan dengan bacaan-bacaan sholat. Dalam sholat itu semua bacaan itu adalah omongan kita kepada Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ya Allah, hanya milik Engkaulah segala puji semuanya. Rabbi firli, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, dan tambahlah kekuranganku. Semua itu adalah omongan kita kepada Allah.
kalau terucap, kalau berkata-kata dalam sholat dan itu omongan yang bukan kepada Allah, maka batal. Jadi jangan sampai kita melakukan omongan atau berkata-kata dalam sholat yang maksudnya adalah berkata-kata kepada orang. Tidak boleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, di sini dikatakan oleh musannif, dikatakan oleh pengarang, yang memberikan ini walau fi tanahnuhin, yang berkata-kata ini memberikan pemahaman walau fi tanahnuhin. Hati-hati, tanahnuh, dehem bu, tahu dehem? Begitu itu dehem. Kalau tadi kum itu 3 huruf, 2 huruf, kum 3 itu 2 huruf, qaf dan mim. Sekarang kalau dehem, berapa huruf itu? 3 itu bisa. Kalau kum aja 2 huruf punya arti. Kalau dehem itu bisa 3 huruf. Meskipun nggak punya arti, bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena udah lebih dari 2 huruf. Orang 2 huruf aja membatalkan, apalagi 3 huruf. 2 huruf punya makna membatalkan. Kalau 3 huruf mau punya arti mau enggak batal. Seperti dehem enggak punya arti. Hamzah pakai ini nih, pakai huruf Arab. Hamzah, kha sama mim. Misalnya. Itu sudah 3 huruf, walaupun enggak ada artinya bisa batal sholat kita. Oleh karenanya hati-hati dalam sholat, jangan sering-sering kita dehem. Meskipun kelihatannya bacaan kita susah, tenggorokan kita, biarin aja sebisanya, kecuali memang bisa mengubah bacaan-bacaan kita yang wajib. Dalam sholat itu hadirin jamaah rahimakumullah, ada rukun qauli, ada rukun yang berupa bacaan atau ucapan. Pertama takbiratul ihram, itu ucapan Allahu Akbar, rukun wajib. Kemudian setelah itu yang berupa ucapan Al-Fatihah. Lalu ada lagi yang berupa ucapan rukun dan wajib, itu tasyahud. Mulai dari at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namanya tasyahud, berupa ucapan. Satu lagi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu berupa ucapan. Terakhir salam, assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun-rukun sholat yang berupa ucapan bu. Berupa apa? Berupa ucapan. Kalau dalam baca Fatihah, karena Fatihah itu rukun dan tenggorokan kita sulit sekali karena ada yang nyangkut, misalnya siro susah banget. Nah, ini baru diperbolehkan dehem. Sirotol ladzi, boleh kalau begini. Karena kenapa? Karena Fatihah adalah bacaan yang wajib. Selain di bacaan-bacaan yang wajib, jangan dah mau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada serak-serak dikit, biarin aja, itu sunnah. Nggak usah dehem, karena dehem itu lebih dari 2 huruf. Dehem udah 3 huruf. Makanya di sini pengarang atau musannif mengatakan meskipun dalam dehem itu bisa memberikan batal, sebab batal. Meskipun dehem itu juga bisa membatalkan sholat. Ada lagi yang begini bu, pernah kita enggak? Berapa huruf itu? Berapa huruf itu? 2 huruf. 2 huruf itu, kalau 2 huruf kalau tidak memberikan pemahaman, meskipun tidak ada maknanya, 2 huruf batal, apalagi 3. 1 huruf memberikan pemahaman batal, 1 huruf doang. Bahasa Arab itu ada misalnya 1 huruf ada ininya, ada artinya bi misalnya, 1 huruf bi, bahasa Indonesia artinya dengan. Kemudian a itu apakah artinya? Dia ngomong gitu doang, ya bukan Fatihah, bukan apa, ngomong itu doang, itu bisa batal karena ada maknanya. Orang Arab tuh. Nah kita dehem, ada artinya atau ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya pengen ngomongin orang depan kita lagi lewat, orang pengen ngambil casan kita, misalnya gitu, batal seperti itu juga.
ngodein, karena itu adalah ucapan atau kata-kata yang keluar berupa bunyi huruf dan memberikan pemahaman kepada orang lain. Apalagi sudah lebih dari 2 huruf. 2 huruf walaupun nggak ada artinya batal. Satu huruf kalau nggak ada artinya nggak apa-apa. Tapi kalau 1 huruf ada artinya batal. Nah yang tadi berapa huruf itu? Berturut-turut lagi, berturut-turut. Udah dalam Fatihah dia udah sering berturut-turut, maka batal seketika itu juga. Ini harus dihindari. Kalau melakukannya dengan sengaja dan dia tahu itu haram, itu membatalkan sholat, maka batal. Tapi kalau dilakukan karena dia lupa lagi sholat ya. Kenapa dari tadi dihem mulu ya, lagi sholat ya. Kenapa tadi ngomong ucapan di luar sholat? Kalau lupa tidak batal. Atau nggak lupa, tapi sebenarnya dia masih baru masanya mengenal Islam. Para sahabat Rasulullah SAW itu ketika masa-masa awal sholat, sebagian sahabat itu ada yang ngobrol. Kunna natakallamu fis sholat, kata para sahabat. Dulu kami itu dalam sholat berbicara, saling berbicara. Para sahabat nih mengatakan ini ada di hadis Sahih Muslim. Nah kemudian turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, berdiri kalau lagi sholat yang khusyuk, tunduk kepada Allah. Maka mulai saat itu dilaranglah kami oleh Rasulullah berbicara dalam sholat. Itu larangan berbicara dalam sholat. Para sahabat pun masa-masa itu pernah, waktu belum tahu, pernah ngomong atau ngobrol saat sholat. Ada juga salah satu sahabat namanya Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam ini sholat, kemudian ada orang bersin haji. Orang bersin nih alhamdulillah, nggak batal kalau bersin mah alhamdulillah. Karena alhamdulillah bukan omongan untuk manusia, tapi segala puji bagi Allah. Omongan untuk siapa, Bu? Bu, untuk Allah. Haji, orang yang bersin nggak batal, alhamdulillah. Tapi Muawiyah bin Hakam ini jawabin yarhamukallah. Bu, yarhamukallah itu artinya semoga Allah menyayangimu. Semoga Allah menyayangimu. Itu berarti ngomongnya kepada Allah apa kepada orang yang bersin tuh? Bu, semoga Allah menyayangimu. Itu ngomongnya sama Allah apa sama orang yang bersin tuh? Sama orang yang bersin, yarhamukallah, semoga engkau disayangi Allah. Itu membatalkan sholat. Karena doa yarhamukallah ini artinya semoga engkau dirahmati, semoga engkau disayangi Allah. Ini adalah pembicaraan atau kata-kata yang maksudnya ditujukan kepada manusia, bukan kepada Allah. Batal. Ada sahabat yang tadi saya ceritakan, Muawiyah bin Hakam, dia jawab yarhamukallah. Sahabat-sahabat yang lain yang sudah tahu larangan bicara ini, kemudian selesai sholat kemudian langsung mendatangi. Baru di sini Rasulullah kemudian mengajarkan, Muawiyah, kata Rasulullah, ini sholat kita ini tidak boleh ada omongan, tidak boleh ada ucapan yang maksudnya ucapan kepada manusia, nggak boleh. Inna sholatana hadihi, sesungguhnya sholat kita ini adalah yaliku bikalami bashar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah yang enggak layak disusupi ucapan untuk orang. Jadi enggak boleh ada ucapan yarhamukallah, semoga engkau disayangi Allah, enggak boleh. Ucapan seperti itu ucapan yang maksudnya kepada orang, maka enggak boleh. Yang sifatnya itu punya arti atau enggak punya arti lebih dari dua huruf ke atas, apalagi punya maksud yang tadi ibu bilang ngodein, batal seperti itu juga. Kalau tidak tahu
maka tidak batal. Dan juga kembali pada sahabat Muawiyah ini, Rasulullah setelah mengajarkan ini maka Rasulullah tidak mewajibkan dan tidak memerintahkan Muawiyah buat qadha salat, buat bayar salat. Kalau ada ibu-ibu di sini yang dulu sholatnya dehem mulu, maka udah nggak apa-apa, nggak usah dikodoin. Namanya juga belum tahu. Tapi sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Kalau udah tahu, nanti sholat asar sengaja batal sholatnya, kudu ulang lagi. Jadi jangan dehem. Begitu juga selain dehem, batuk yang sebenarnya nggak pengen batuk. Batuk yang sebenarnya nggak pengen batuk, dia punya kebiasaan, itu juga bisa membatalkan. Batuk itu kan berapa huruf itu? Berapa huruf, Bu? Berturut-turut. Ada artinya nggak ada. Meskipun nggak ada artinya, kalau berturut-turut lebih dari satu huruf, 2 huruf ke atas, maka bisa membatalkan. Kecuali kalau batuk yang memang udah nggak bisa kita hindari, macam bersin. Kalau bersin nggak batal, karena memang bersin itu kita sulit menolaknya. Sama batuk, kalau memang batuk beneran, emang lagi batuk, lagi kena ya sakit batuk, maka nggak batal. Tapi kalau sebenarnya batuk juga enggak, tapi dia batuk-batukin, batal nih, hati-hati. Jadi pesan saya dan pesan di sini pengarang, kalau bukan bacaan-bacaan yang wajib seperti Fatihah, tasyahud, kalau bukan bacaan-bacaan yang wajib, suara kita serak-serak dikit dan sulit kita mengucapkannya, biarin aja, nggak usah didehemin, nggak usah dihilangin itu serak-serak yang ada di tenggorokan, lewatin aja. Kecuali kalau sudah bacaan yang wajib, tasyahud, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, susah banget, baru kita boleh misalnya. Kenapa? Karena itu wajib. Karena itu wajib. Tapi selain itu jangan. Dan selain itu lewatin aja. Iya. Enggak batal. Enggak batal. Kenapa? Karena yang membatalkan itu adalah ucapan yang sifatnya itu berbicara dengan manusia. Sedangkan Allahu Akbar ini tidak berbicara dengan manusia, tapi Allahu Akbar itu berbicara dengan Allah dan ada hubungannya dengan sholat. Boleh ada hubungannya dengan sholat. Hanya saja perlu kita perhatikan di sini, saat kita mengucapkan Allahu Akbar harus niat zikir, niatnya niat bacaan sholat kita, Allahu Akbar. Atau kita lagi baca surah, niatnya ya niat kita lagi baca surah, baca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Niatnya emang kita lagi itu. Enggak boleh niat kita niat buat ngasih tahu si kurir. Kalau niat ngasih taunya kurir paket-paket waladhdallin, niatnya emang waladhdallin, niatnya buat ngasih tahu kurir. Kalau kita lagi sholat batal. Karena itu ngodein tadi. Justru lebih aman baca mah baca aja, takbir mah takbir aja. Begitu kita selesai lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, takbir aja. Kalau kita nggak punya niat kasih kode, nggak punya niat zikir juga, emang itu bacaan sholat pokoknya, Allahu Akbar nggak batal. Tapi kalau kita niatnya cuma ngasih tahu atau cuma ngodein orang, batal. Jadi harusnya bagaimana? Tanpa niat aja, baca aja lah orang lagi sholat, atau niat zikir. Jangan niat kodein, jangan niat memberikan pemahaman pada orang. Jadi Allahu Akbar ini termasuk bacaan sholat dan tidak termasuk ucapan yang tadi dibahas di sini, yaitu ucapan yang mengandung pemberian pengertian, ucapan yang mengandung arah kepada orang di luar sholat kita, kepada manusia. Selama itu ucapan dalam sholat tidak membatalkan. Allahu Akbar. Sama seperti Subhanallah. Subhanallah ini juga bukan ucapan untuk orang, bukan ucapan untuk manusia, tapi ucapan untuk Allah, maka tidak membatalkan. Allahu Akbar, Subhanallah.
Kemudian alhamdulillah yang bersin tadi tidak membatalkan, karena ini ucapan bukan omongan manusia, bukan omongan kita kepada manusia, tapi omongan kita kepada Allah. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan, setelah kita tahu maka kita harus menjaga. Yang dulu seandainya pernah terjadi ada omongan atau ada ucapan-ucapan dalam sholat kita, meskipun nggak ada artinya tapi 2 huruf ke atas, ya udah tidak usah diqadha. Mulai sekarang ini kita harus tahu, harus benahi dan harus kita buat sholat kita lebih baik. Wala li ta'adzuri ruknin qawliyin wa in kathura, dan juga tidak batal karena susah melakukan rukun qauli wa in kathura, dan meskipun banyak. Wala dhahkin wa bukain wa su'alin wa atasin, dan tidak juga ketawa kemudian menangis dan batuk, bersin yang tadi sempat kita singgung, in golabat, jika memang terpaksa. Golabat di sini batuk nggak bisa ditahan, bersin nggak bisa ditahan, itu maksudnya. Tertawa juga nggak bisa ditahan. Wa qallat, dan sedikit, tapi kalau banyak batal juga. Termasuk ucapan atau suara yang keluar dari mulut. Suara yang keluar dari mulut, batuk, bersin, nangis, ketawa, itu kan keluar dari mulut semua. Ucapan-ucapan atau suara-suara ini kalau kita terpaksa dan tidak bisa kita tahan, bersin nggak bisa kita tahan, batuk nggak bisa kita tahan, kemudian tertawa juga nggak bisa tahan, selama sedikit tidak batal. Tapi kalau banyak bisa membatalkan. Jadi harus hati-hati, jangan sampai berturut-turut kemudian terlihat sering, maka itu bisa membatalkan. Wa fa'lin fahishin awasbatin aw kathirin yakinan min ghairi jinsiha, dan juga batal melakukan perbuatan yang buruk seperti melompat, aw kathirin, atau banyak, yakinan min ghairi jinsiha, secara yakin dari selain jenisnya salat. Katalati khotawatin, seperti 3 langkah, wa tahriki kaffin talatan bihaqqin, dan juga menggerakkan kedua telapak tangan 3 kali, bihaqqin, dengan menggaruk, li ghairi syiddati jarbin, bukan karena sangat berat, wilaan, secara berturut-turut, bihaitsu yu'addu kullun muttasilan, sekiranya setiap gerakan itu dianggap gerakan yang tersendiri, terpisah, alama qablahu, atas gerakan yang sebelumnya, walau sahwan, meskipun secara lupa. Termasuk di sini yang membatalkan juga, yang membatalkan sholat, yaitu melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat, melakukan gerakan yang sifatnya buruk, bukan gerakan sholat, dan terbilang banyak gerakannya. Contohnya orang ngelangkah banyak. Kalau ngelangkahnya 1 doang nggak apa-apa Bu, tapi kalau melangkah banyak, langkah itu dalam sholat ada nggak rukun langkah? Emang silat ada jurusnya, langkah kanan, langkah kiri. Ini ada dalam sholat orang melangkah. Kalau langkahnya cuma 1 kali, 2 kali misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau melangkahnya sudah 3 kali, ini membatalkan. Ini 3 kali talatan batasannya, 3 kali. Seperti ini misalnya. Ada imam, ia geser. Atau imamnya batal. Kita tahu imamnya batal. Tahu-tahu imam bubar gitu aja karena tahu ya batal. Nah, maka boleh kita melangkah. 1, 2. Ini udah boleh. Udah boleh menggantikan imam. Begitu juga kita geser misalnya. Geser karena di depan ada cucu gitu. Geser aja sedikit. Tuh, udah. Boleh. Yang seperti ini. Tapi kalau udah langkahnya banyak, 1, 2, 3. Udah banyak. Olahraga. Kalau udah 3 kali, 3 langkah, maka membatalkan sholat. Untuk yang menggantikan imam misalnya, atau yang harus
geser sedikit karena di depannya itu ada cucu misalnya atau ada anak, maka kalau hanya 1 langkah 2 langkah ini tidak membatalkan. Melangkah, kemudian garuk bu, garuk kalau gatal banget jangan, kalau nggak gatal banget jangan, kalau masih bisa ditahan-tahan. Kalau gatal banget ya udah bolehlah garuk. Dan hati-hati kalau menggaruk itu menggerakkan 2 telapak tangan nih begini nih. Ini gerakan sholat bukan bu? Ada nggak gerakan sholat begini? Nggak ada. Yang bukan gerakan sholat kita masukkan padahal bukan gerakan sholat, dan itu lebih dari 2-3 kali ke atas batal. Orang garuk di sini, tapi dia garuknya semua telapaknya. Iya, garuknya semua begini garuknya. Tahu gimana? Pokoknya gini, saking ya gatelnya dia garuk. Kalau 1, 2, kalau hanya 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 3 kali dan terlihat sering, maka itu bisa membatalkan sholat. Kalau ibu mau garuk, ibu supaya nggak batal, ibu mau garuk begini di sini misalnya nih, mau garuk sininya aja nih bu. Nah ini bu, jarinya aja tempelin dulu. Jangan sampai ini, karena ini udah dihitung 1. Gerakan ini udah di 1. Gerakan kita dari posisi awal pada gerakan berikutnya dihitung 1. Nah ini nggak dihitung. Gerakan jari nggak dihitung. Kalau ibu mau garuk sampai ledes, ya pakainya jari aja. Ini. Jadi jangan begini. Karena ini udah dihitung 1, 2, udah dihitung 2 ini. Balik. Nah kalau kita begini aman. Jadi cuma jarinya saja, jarinya yang bergerak. Nah, gatalnya dalam kuping ini harus hati-hati. Gatal dalam kuping kalau kita gini-gini aja nih bu, nah enggak. Tapi kalau udah begini, itu telapak tangan, batal. Kalau sekali 2 kali 2 nggak apa-apa, 1, 2 nggak apa-apa. Kalau sudah berturut-turut 3 kali ke atas dan telapak tangannya udah gerak, ini yang bisa membatalkan. Jadi gimana caranya? Ini aja jarinya aja. Jarinya yang kita gerak-gerakan. Jari itu tidak dihitung sebagai gerakan yang buruk. Jadi kalau orang menggerakkan jari itu berkali-kali pun itu tidak dihitung gerakan buruk. Termasuk model seperti gerakan bibir, gerakan jari, kemudian mata kita, kelopak mata, kedip-kedip maksudnya. Kan nggak ada yang dari Allah Akbar sampai salam melek terus kan, pasti kedip. Nah ini tidak termasuk gerakan yang buruk. Oleh karenanya saat kita gatel misalnya bisa tahan-tahan, tapi kalau tidak bisa ditahan, hati-hati yang bergerak jangan telapak tangannya, tapi yang bergerak jarinya. Karena menggerakkan telapak tangan 3 kali itu bisa membatalkan. 3 kali di sini sekiranya yang satu dengan yang berikutnya itu dianggap gerakan yang terpisah, maka sudah bisa membatalkan. Meskipun itu lupa, hati-hati. Melangkah juga lebih dari 2 kali, 3 kali ke atas itu bisa membatalkan. 3 kali pokoknya, 3 kali berturut-turut bisa membatalkan. Langkah, gerakan telapak tangan, apalagi gerakan lengan semuanya itu kalau 3 kali berturut-turut maka dianggap sebagai batal sholatnya. Katahrikin wa in kathura mutawalian katahriki asabihi wajibanihi. Nah di sini yang tadi sempat kita singgung la khafifin, bukan gerakan yang ringan, wa in kathura mutawalian, meskipun banyak katahriki asabihi wajibanihi, seperti gerakan jari-jari orang yang sholat dan juga bibir orang yang sholat. Kalau gerakannya gerakan kecil seperti jari, gerakan kecil mulut, bibir atau kelopak mata, maka gerakan kecil seperti itu banyak sekalipun nggak batal. Tapi kalau gerakannya lebih dari itu, telapak tangan atau tangan itu semuanya gerakannya banyak, atau kaki melangkah, nah, itu namanya tremor. Iya tremor. Jadi kalau minum juga begini.
Dia dikasih air penuh sampai dia udah tinggal separoh. Itu kalau yang seperti itu termasuk bersin dan batuk, nggak bisa ditahan. Orang yang punya penyakit seperti itu nggak apa-apa. Bersin batuk nggak bisa ditahan, terpaksa. Begitu juga orang yang punya penyakit tadi, gerak terus misalnya, ya udah itu termasuk yang terpaksa. Terpaksa tidak bisa ditahan, maka tidak membatalkan. Untuk yang sifatnya tidak bisa dihindarkan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau yang bisa dihindarkan, kita tetap sengaja melakukannya dan kita tahu itu batal, maka membatalkan sholat. Wa muftirun wa ta'ammudu takriri ruknin fi'liyin, dan juga membatalkan sholat dengan berbuka puasa. Nanti kita jelaskan. Wa ta'ammudu takriri ruknin fi'liyin, dan juga melaksanakan sengaja mengulang rukun yang bangsa gerakan. Wa itolatu fi'liyin qasirin amdan, dan juga memperpanjang rukun gerakan yang pendek dengan sengaja. Yang membatalkan sholat ini yang terakhir sebelum kita sampai tuh hukiyah. Wa ikhlalu syartin min syurutiha, dan juga merusak satu syarat dari syarat-syarat salat. Wa tarku ruknin min arkaniha, dan meninggal satu rukun dari rukun-rukunnya salat. Salat, makan dan minum. Muftirun di sini maksudnya membatalkan puasa, itu membatalkan salat. Dalam salat kita makan dengan sengaja, itu batal. Ada sisa makanan kita telan, batal. Kecuali kita nggak sengaja lupa misalnya, atau kita sulit menghindarkannya. Biasanya kalau udah sulit menghindarkannya, udah halus ya udah nggak ada rasanya. Kalau ini masih ada rasanya, sate buida sate masih ada yang kira-kira satu nyelip, nah itu bisa batal sholat. Atau minum di sini sisa misalnya, masih ada sisa-sisa di dalam bekas ini kayaknya teh rosella ini ada rasanya, batal jika dilakukan dengan sengaja. Kemudian dengan sengaja mengulang rukun gerakan. Seperti yang kita tahu dalam sholat ada rukun ucapan, Fatihah rukun ucapan atau bacaan, salam rukun bacaan. Ada rukun gerakan. Rukun gerakan itu seperti berdiri, ruku, sujud, ini rukun gerakan. Kalau kita lakukan ini lebih dari yang seharusnya, diulang-ulang, sengaja kita lakukan, batal. Sholat 1 rakaat berapa kali rukunya bu? 1 rakaat 1. Dia ruku 2 kali, sengaja, batal. Sujud 1 rakaat berapa kali bu? 2. Dilebihin sama dia 3, sengaja, batal. Orang rajin Rajin, ya bisa rajin, bisa konslet. Kemudian yang berikutnya, memanjangkan rukun yang seharusnya pendek. Rukun gerakan yang harusnya sebentar aja, tapi dipanjang-panjangkan oleh dia, dilama-lamain, maka batal. Ada 2 rukun pendek bu, nggak boleh lama-lama, yaitu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. I'tidal, duduk di antara 2 sujud, nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh lama-lama. Sengaja dilama-lamain, dipanjang-panjangin. Kalau i'tidal lebih panjang dari bacaan Fatihah, lebih lama dari bacaan Fatihah. Kalau duduk di antara 2 sujud, lebih lama dari bacaan tasyahud. At-tahiyyatulillah, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dia masih duduk aja di antara 2 sujud, batal. Jadi nggak boleh dipanjang-panjangkan rukun yang pendek itu 2. Kemudian menghilangkan atau merusak syarat dari syarat-syarat sholat. Syaratnya sholat yang harusnya menutup aurat, sengaja sama dia singkap auratnya, batal. Begitu juga meninggalkan rukun dalam sholat yang seharusnya dilaksanakan, dia sengaja nggak baca Fatihah, batal. Ini perkara-perkara yang membatalkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lebih baik sholat-sholat kita, dan juga Allah bimbing kita untuk terus membenahi ibadah-ibadah kita yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.